Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu melanjutkan kajian kita kitab hadis Arba'in Nawawi, kitab hadis yang sangat fenomenal karena syarihnya aja banyak banget. Sekarang kita sampai hadis yang ke-7, ad-dinu nasihah. Mari kita baca bersama. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Ini hadis yang pendek, sekali dengar apal. Ini apalnya kuat, enggak ya 10 kali. Belum kuat apal ya 20 kali. Insya Allah 100 kali dah hafal. Dari Abu Ruqayyah Tamim dari Tamim bin Aus. Orang Arab itu nama yang Aus pendek. Bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinu nasihah. Ad-dinu agama itu an-nasihah. Nasihah. Ma makna nasihah? Apa? Nasihat itu bahasa kita. Bahasa kita nasihat itu nasihat. Kalau mau itu. Jadi mau itu apa mau itu? Nasihat. Begini. Nasihat itu memiliki makna yang banyak. Dikatakan nasoha. Nasoha itu kalau ada orang menjahit bajunya itu nasoha rajul saubahu. Maka orang memberi nasihat itu seperti orang yang memperbaiki yang dinasihati. Tapi ada beberapa yang mengatakan nasihat itu dari kata nasohtul asal. Itu ada madu kan kadang-kadang campur dengan rumah tawonnya itu. Kemudian kita saring, kita ambil yang madunya, kita buat yang rumah tawonnya. Jadi nasihat itu apa? Bahasa kita itu memurnikan, memperbaiki lah. Maka kalau nasihat mestinya bikin baik, tidak bikin buruk. Nah bikin buruk namanya provokator. Tak nasihati ya, kowe pegat karo bojomu itu provokator itu. Nasihat itu mestinya baik. Nah, Nabi bersabda, ad-dinu nasihah. Pertanyaannya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Nabi menjawab, lillahi wali kita bihi wali rasul lihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. 5. Lillahi wali kita bihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat lillah itu bagaimana? Bukan kita menasihati Allah. Ya Allah, saya nasihati ya Allah, nanti jangan hujan. Bukan begitu.
Tapi nasihat lillah itu gimana? Beriman pada Allah. Sucikan, bersihkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala minasyirki wal kufri, dari kemusyrikan, dari kekufuran. Jadi iman tanpa syirik, iman tanpa kufur, iman tanpa syak atau ragu. Iman tanpa ada kotoran-kotoran dalam hati kita yang mungkin menyamakan Allah dengan makhluk dan lain-lain. Itu namanya nasihat lillah. Boleh menganggap Allah kurang dan sebagainya, jangan sampai. Anggap Allah lupa. Kok jomblo yo? Mbuh yo. Mungkin Allah lupa ngasih takdir jodoh, enggak. Allah itu Maha suci dari apa yang dipersangkakan hambanya. Ini kita nasihat lillah. Juga kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Apa perintah Allah kerjakan, apa larangan Allah tinggalkan. Ini harga matinya gitu. Sekarang itu kan kadang-kala orang lupa mana perintah Allah, mana larangan Allah. Kadang-kala yang menganggap perintah Allah ya hanya terkadang ibadah, sholat, puasa, haji, zakatnya lali. Ada pula orang yang itu larangan Allah itu tidak kenal. Banyak sekali larangan Allah yang terlanggar. Taunya larangan Allah itu zina, membunuh, mencuri. Tapi buruk sangka pada Allah itu juga masuk larangan Allah. Buruk sangka pada sesama manusia juga masuk larangan Allah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci itu bukan karena paras wajah, karena Allah. Ini ya aneh mas. Kalau kamu nikah itu lihat wanita itu wajahnya dulu atau solehahnya dulu. Wajahnya dulu, itu naluriah lebih bener. Loh, masih itu mengingkari waktu itu wajahnya dulu. Wajahnya api agak delok. Ih soleh apa ora yo? Ora eneng soleh kasike ora agak digolek wajahe. Wong Indonesia kok. Mungkin nek Arab mungkin yang pakai cadar mungkin. Wanita kok soleha, wajahnya kayak ngopo ya? Pakai sadar, kacamata hitam, angel iki ning goleki. Karena Allah, cinta ya karena Allah. Mempunyai istri, rasanya dulu guys, it's never mind. No what, maafin muskilah, no problem. Tapi nanti di perjalanan selanjutnya ini bini salehah apa tidak? Jangan sampai berbini tidak salehah, tidak sholat, jangan sampai. Kalau berbini cerewet itu biasa, yang penting sholat 5 waktunya tetap biasa. Itu namanya menguji kesabaran suami, atau lebih positif lagi namanya motivator suami. Orang kayak Azam itu lebih nerima, susah berkembang kamu Zam. Suami tidak kerja, bini sabar, tidak berkembang kamu Zam. Kamu pagi sentak bojomu langsung berkembang. Pagi-pagi gini main apa saja, kerja siap, wes. Misalnya, jadi karena Allah, jangan karena harta. Maaf saja banyak orang itu kalau udah orang kaya akrab, sok kenal, nyapa. Begitu orang miskin lupa, itu tidak boleh. Atau kebalik, dari orang miskin akrab, dari orang kaya alergi, tidak boleh juga. Gimana ya biasa aja.
Nabi itu biasa dengan Utsman, Abdurrahman bin Auf. Nabi juga biasa dengan Bilal, dengan Abu Hurairah, biasa saja. Ada sebagian teman saya itu kayak alergi dengan orang kaya. Bukan alergi dengan orang kaya, kenapa? Aku khawatir nanti hilang 2/3 agamaku. Man akramal ghaniya li ghinahu la batul dini. Barang siapa memelihara orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Saya juga tidak tahu itu qaul atau hadis atau apa, tapi apa ya. Ya saya bilang yang penting jangan karena kekayaannya. Tidak apa-apa kalau dengan orang kaya. Kalau ada orang viral, potret. Dan orang kampung, enggak boleh. Pokoknya al-hub wal bughdu lillah. Cinta dan benci itu karena Allah, bukan karena yang lain. Mencintai orang yang taat kepada Allah, membenci orang yang bermaksiat kepada Allah. Bencinya karena kemaksiatannya, bukan karena person orangnya. Saya mau tanya kalian, kalau ada orang maksiat tapi cantik, benci enggak? Benci enggak? Maksiat tapi cantik sih. Dan ramah sama kamu. Mas Majid. Jadi suka dan benci itu juga lihat apa seberapa dia taat kepada Allah. Jihad mangkau rabih, berjuang melawan orang yang kafir. Berjuang itu gimana? Ya gimana posisinya? Kalau harbi ya kita perang pakai pedang. Kalau tidak harbi ya jangan. Ini ada orang kafir. Dia itu mengadakan les gratis. Jihadmu kamu juga mengadakan les gratis. Jihadnya gitu. Ini ada orang kafir. Dia sering bagi-bagi sembako. Maka jihadmu juga bagi-bagi sembako. Sekarang orang repot kadang-kadang. Ada orang bantu bencana alam. Tendanya ada tulisan gereja apa gitu. Mestinya kita juga bikin tenda kasih tulisan Masjid Ar-Rahmah PP Daryo ini gitu. Yang ada bentrok itu tidak kondusif. Cara seperti itu bikin orang Islam yang imannya masih lemah malah ikut mereka, tidak ikut kita gitu loh. Belum sami ini gitu, nah gitu. Siap. Sesuai dengan medannya. Nabi itu dikasih mukjizat seperti sesuai dengan tantangan zaman umatnya. Nah, jihad. Oleh terus binikmati mengakui nikmat Allah. Bahwa kita itu bisa begini ya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena upaya kita. Kalian bisa kuliah itu faktornya macam-macam. Ya mungkin beneran ujian bener. Orang tua kalian menyupport, masih ngasih dana. Bukan semata karena kalian sendiri. Ikhlas dalam segala urusan. Ikhlas. Jangan ada pamrih selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua itu refer kembali pada apa? Semua itu kembali pada hamba itu sendiri. Artinya kita iman, kita taat sebagai itu semuanya buahnya pada kita. Hakikatnya Allah itu tidak butuh kita. Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak butuh haji kita. Allah tidak butuh zakat kita. Allah tidak butuh tadarus kita. Allah tidak butuh apa-apa pada kita. Kalau hanya yang menyembah Allah, itu para malaikat lebih hebat menyembah Allah. Tapi apa? Semua itu pulang kepada diri kita sendiri-sendiri.
manfaatnya pada kita sendiri. Apa arti iman pada kitab Allah? Mengimani kitab Allah itu adalah kalamullah yang Allah turunkan pada hambanya, tidak menyamai dengan perkataan manusia, dan tidak ada seorang pun yang bisa membuat yang sepadan dengan firman Allah. Pancasila itu luar biasa, tapi masih jauh dengan Al-Quran. Nyatanya orang baca Pancasila cuman seminggu sekali kalau upacara bendera Pancasila. Ini Indonesia tok, terus grup upacara tok. Tapi Al-Fatihah dibaca tiap orang Islam sedunia sehari minimal 17 kali. Itu sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Pancasila 1945. Hebatnya gitu. Hebatnya lagi Quran itu bisa dihafalkan meskipun orang itu tidak paham artinya. Itu mas-mas yang rumah tahfidz itu tiap hari Bismillahirrahmanirrahim, saya ngurus wa minan nasi ma walau maqam berarti melatikan alaiha qul lillahi masriqul maghrib yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim wa kadzalika artinya orang ngerti mungkin, tapi bisa apal 30 juz gitu loh. Itu kalau tidak mujizat tidak mungkin. Bisa kalian baca kumpulan puisi Mandarin itu setebal itu? Tidak bisa, tidak hati-hati ini. Bisa menghafalkan lagu-lagu barat yang kau sukai lah. Ono Asplay, eneng Tiffany, eneng Celine Dion, apa lagi? Setebal itu tidak mungkin. Tapi Quran mungkin sekali. Berapa ribu hufaz setiap tahun itu. Pandanaran mengeluarkan, Nurul Ummah mengeluarkan, Darul Quran mengeluarkan. Jogja saja sudah banyak sekali mengeluarkan hafid-hafid. Sebelum adanya artinya juga belum tahu. Hebatnya Quran begitu. Itulah Quran. Dan orang baca Quran dapat pahala. Baca WA tidak dapat pahala. Misalnya santri baca WA grup, ada pahalanya enggak dari grup? Ada bonusnya enggak? Enggak ada. Baca Quran ada. Toh begitu masih orang lebih rajin baca WA, baca postingan Facebook yang tidak ada pahalanya. Itu maka perlu dikoreksi. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Dan baca Quran itu beda dari bahasa yang lain. Ada aturannya. Maka orang Arab sekalipun, bisa bahasa Arab sekalipun, harus ngaji talaqi di depan guru. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Tidak bisa ditawar. Jangan mentang-mentang orang Arab merasa bisa baca Quran. Ada cerita orang Arab tidak mau ngaji, ngakunya seorang Arab sudah bisa baca Quran. Suruh baca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alama, oh itu bukan alama, tapi alif, lam, mim. Oh ya oke. Kan disuruh baca Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nasrah laka sadruk. Kesalah lagi itu alam bukan alif lam mim. Baca Quran itu ada aturannya, ada namanya sifat huruf. Sifat huruf itu ada namanya hamas, ada namanya syiddah, ada namanya rokhawah, ada namanya isti'la, ada namanya qalqalah. Paham? Hamas itu apa? Zam. Sifat hamas itu apa? Tidak paham. Isti'la. Tidak paham. Syiddah.
Rekawah. Nah, kamu ngaji Qur'annya masih terlalu jauh, masih belum harus paham itu. Hamus hurufnya apa saja? Majid? Enggak paham. Di sini ada talaki Quran apa enggak? Enggak ada. Oh, perlu diadakan itu. Jadi nanti sifat huruf, makhrajul huruf. Ini hamus itu ada fahasau syakhsun sakat fa ha shin kha shad sin kaf ta. Apa itu? Ketika ucapan harus keluar angin. Wah gitu kita harus apa? Kol-kolah, gampang kol-kolah. Mesti apa kol-kolah? Sampai tidak apa terlalu. Huruf kol-kolah apa saja? Azam. Nah, gampang kan ya? Istilah. Huruf istilah apa saja? Nah, ini Quran menguasai itu. Belum nanti ada imalah, ada ismam, ada tashil, ada raum, ada ikhtilas dan lain-lain. Kadang-kadang kita merasa sudah bisa baca Quran, ternyata setelah dikoreksi jauh panggang daripada api. Quran itu biasanya ada aturan-aturannya. Belum lagi lagunya, ada Husaini, ada Bayati Suri, Ros, Nawan, Sikah dan lain-lain. Paham Quran. Khusyuk ketika baca Quran. Khusyuk diresapi, direnungi. Karena banyak sekali fadilah baca Quran, tapi ada satu hadis yang menggelitik. Ruba ta'lil Quran wal Quran yal'anhu. Ada banyak orang baca Quran sedangkan Quran melaknat dia. Loh, mengerikan loh. Apa maksudnya? Ya bisa dipelajari dalam adab baca Quran. Khusyuk. Mengucapkan huruf sesuai dengan bacaannya. Membaca huruf sesuai dengan sifatnya bagaimana. Membenarkan Quran. Jangan sampai mendustai. Banyak orang itu mendustai Quran. Tapi jangan sampai membenarkan Quran juga dijadikan untuk alat. Nah gini. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah itu seperti nanam satu biji tumbuh 7 tangkai ada 100 biji, itu 100 bulir. Terus aku minta uang kalian, yuk biar gini. Jangan sampai seorang ustaz itu minta pada jamaahnya. If you can give but don't ask. Si Anda bisa beri tapi jangan meminta, kecuali nek ramah njaluk aku kemudian mati daripada nyuri mending minta gitu loh. Jangan sampai jadi peminta minta. Hina peminta itu. Hina fi ainilah, hina fi ainas. Pengemis. Berhenti pada hukum-hukumnya. Kalau bilang haram ya haram, kalau bilang wajib ya wajib. Memahami ilmu Quran, amsalnya, perumpamaannya, ibrohnya, pelajarannya. Ini ada salah ketik ini. Biasanya tafakkur fi ajaibi, takfir fi ajaibi. Memikirkan keajaibannya. Keajaiban Quran itu banyak, cuman kalian mungkin belum nyampe. Dengan bahasanya, susunan hurufnya.
mengamalkan hukum-hukumnya dan pasrah taslim pada ayat-ayat mutasyabihatnya. Wis pokoke percaya ngono kae. Ngerti mana yang umum, mana yang khusus, mana yang nasikh, mana yang mansuh. Kalau belajar ulumul Quran, minimal tahap pertama itu tilawahnya. Baca Qurannya bener. Tahu hamzah wasol, tahu hamzah kotok. Mat, sifat huruf, ada huruf halak atau huruf tenggorokan, ada huruf bibir, ada huruf, nah itu kan difahami. Nasihat oleh Rasul bagaimana? Membenarkan risalahnya, iman dengan apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Percaya, meskipun mungkin saat ini kita tidak bisa membuktikan, tapi percaya, itulah iman. Kalau harus pembuktian empiris, apa bedanya keimanan dengan pengalaman? Tidak ada bedanya. Iman itu tanpa bukan dengan empiris, kita percaya. Kita percaya bahwasanya orang sedekah itu dibalas oleh Allah. Tak bukti kalau dibalas belum, gitu aja. Ya, kabeh pakai empiris repot. Mana buktinya azab kubur itu ada apa tidak? Yo mati yo siki. If you die, you will know. Namanya nikmat kubur ada apa tidak? Nah, iman tasdik, membenarkan semua yang dibawa oleh Rasul itu benar. Taat dalam perintah dan larangannya. Kalau perintahkan kerjakan, kalau dilarang cegah. Menolong Nabi baik Nabi masih hidup maupun sudah meninggal. Memusuhi orang yang memusuhi Nabi. Jangan sampai api-apian baik wong sing ngelek-elek Nabi. Menghidupkan thariqahnya, jalannya, sunnahnya, menyebarkan dakwahnya. Dakwah itu tidak harus profesi. Apapun profesimu bisa jadi lahan dakwah. Namanya dakwah itu tidak harus penceramah, tidak harus di mimbar, tidak harus di podium, tidak harus di majelis taklim. Ngejak orang sholat itu juga namanya sudah dakwah. Menyebarkan ilmu Nabi, memahami talatuf, enak, ringan, lembut, halus dalam mengajar dan belajar. Jangan sampai ngajari agama itu serem. Nanti orang lari dari agama. Kenapa banyak ulama kalau ngaji kok ada lucunya? Biar orang seneng aja. Daripada cari senengnya itu dugem. Tahu dugem? Ngerti Zan? Apa? Ya, dugem. Apa ini? Dunia geblung. Datang majelis taklim. Majelis taklim ngeri sangar ya orang lari. Pokok salah ya lari. Membimbing, ajak api-api. Mengagungkan Rasul, memuliakan Rasul. Tidak ngomong tentang Rasul tanpa tahu. Nek ora ngerti sok andake. Ada hadis. Untuk nyebaran hadis itu perlu tahu hadis. Contoh gini. Ada postingan di WA. Nanti malam masuk bulan Sya'ban. Nanti malam jam 12 masuk bulan Sya'ban. Rasulullah bersabda,
barang siapa mengabarkan datangnya bulan Sya'ban, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Wapi enak banget terus tok share. Kuwi ngawur karena itu ndak ada hadis kayak gitu. Maka mau share hadis perlu tahu ilmu hadis. Share pada siapa? Kadang hadisnya bener, tapi kita share-nya salah. Ada hadis, barang siapa sholatnya tak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya hanya menjauhkan dia dari Allah. Kok share asal-asalan? Lah orang yang baru mulai sholat dia tidak jadi sholat lagi. Hanya tambah jauh saja kok, tidak usah. Nah, maka ilmu itu penting. Maka kemudian ada namanya nasih mansuh. Karena apa? Saat ini kamu diberi perkataan begini, mungkin besok lain lagi. Kayak anak kecil itu. Anak kecil dingin, diajak sholat. Tapi Zaki tak mau wudhu dulu, Zaki maunya langsung sholat. Umur 3 tahun, ya udah enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, 3 tahun kok. Tapi kayak gitu enggak wudhu dulu ya masalah. Lain waktu, lain nasihat. Nabi begitu. Ketika awal Islam tidak boleh ziarah kubur. Khawatir nanti bisa kembali terus kepada syirik, kufur, ridha, meratap sana, nangis, geru-geru. Tapi setelah Islamnya kuat, Nabi mengatakan kuntu nahaitum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahi dia kubur itu. Nah, beda waktu beda. Dulu di awal-awal kurban itu hanya 3 hari, tidak boleh lebih. Akhirnya boleh disimpan. Tok kulkas, tok dendeng, tok abon terserah. Nasihat kepada imamul muslimin, para imam, para pemimpin orang Islam gimana? Menolong mereka, membantu mereka ketika mereka dalam kebenaran. Jangan fanatik buta. Pokoknya ini kayak aku apa-apa ora cocok, jangan. Ya lihat, meskipun separtai dengan kita, kalau tidak cocok ingatkan. Meskipun beda partai dengan kita, kalau cocok ikuti, gitu aja. Jangan fanatik buta. Ya yang pemimpin ini manusia, mesti ada kurangnya. Nggak bisa bikin seneng semua orang, nggak bisa. Jangan seorang presiden, kepala rumah tangga aja bikin seneng istri dan anaknya itu semuanya seneng, tidak bisa kok. Aku mau jajan, wah misalnya itu, yuk anak-anak jajan yuk. Istriku ngomong boros, dasar masakan kok masih jajan. Udah, tidak cocok. Kita jajannya di mana? Bakso, rugi loh. Mau cocok semua seneng itu tidak bisa. Bagaimanapun juga konsekuensi, ada yang seneng, ada yang tidak, itu wajar. Tidak iso mbok tok ganti presiden nganti akhir zaman. Indonesia itu tetap ada yang suka, tetap ada yang tidak suka. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Apa untuk kebijaksanaannya? Misalnya saja, kebijaksanaan miras harus ditutup, kira ada konflik tidak? Mesti ada. Contoh banyak. Itulah dunia, itulah pemimpin. Dia punya begitu banyak beban. Kita tidak tahu karena kita tidak pernah jadi pemimpin. Ketoknya aman-aman saja, pokoknya ini bener ya bener. Tapi tidak semua orang bisa menerima. Nah itulah trik bisa diterimanya itu butuh perjuangan. Segampang wae lah. Saat jamaah yang apik welek. Tapi ketika diumumkan, Pak Duko umumkan seluruh warga wajib sholat jamaah, kira-kira pada datang apa enggak? Ya itu aja yang datang gitu loh. Padahal itu jelas baik. Paham? Tolong pemimpin kalau benar. Dan ingatkan kalau lu lupa.
tinggalkan kalau tidak benar. Dan terakhir yaitu nasihat bagi seluruh umat Islam. Ya, seluruh umat Islam ya siapa saja. Saya, kamu, dan lain-lain. Kalau misalnya ada orang minta nasihat, maka nasihati. Misalnya gini, ada orang minta saran, kasih saran, asal kamu bisa lihat. Dan saran harus baik. Nek tidak baik namanya bukan nasihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya punya masalah gimana? Saya dimarah istri saya. Udah, bicarakan aja gitu. Itu bukan saran yang baik itu. Baik, sampai di sini pertanyaan. Dipersilakan kalau ada yang tanya.